Hai semua, perkenalkan nama saya Rahmat dan di sini saya akan menjelaskan realitas kejahatan nasional di Indonesia. Kurang lebih 337.000 kasus pidana dicatat pada polisi Republik Indonesia per tahun. Top 3 kejahatan pencurian, narkoba, dan penipuan yang ada di Indonesia. 47%-nya kasus ini melibatkan pemuda yang berusia 17 sampai 35 tahun. Dan juga tren cyber, lonjakan kejahatan digital tanpa wajah, itu sangat meningkat. Selanjutnya adalah formula hukum. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu yaitu perbuatan manusia yang melanggar aturan, sanksi pidana, dan punya unsur kesalahan yang berakibatkan dengan tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional. Selanjutnya, taksonomi kejahatan atau matriks klasifikasi berdasarkan objek target kejahatan jiwa dan fisik, pembunuhan dan penganiayaan, harta benda, pencurian, penipuan, penggelapan, kehormatan, pencemaran nama baik, fitnah, kesusilaan, pelecehan pornografi, keamanan negara, korupsi, makar, dan spionase. Selanjutnya berdasarkan sifat modus. Modus di sini yaitu konvensional, kerah putih white collar, terorganisir, cyber atau cybercrime, dan transnasional. Perkenalkan, saya Keisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar masalah, yaitu faktor internal pada terjadinya suatu kejahatan, yaitu membedah anomali genetik, psikologis, dan moral dari dalam pikiran pelaku itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada ilustrasi tentang bagaimana otak manusia itu terbagi menjadi 3 jika sudah melakukan kejahatan. Nah, yang pertama itu ada teori genetik. Nah, gen MAOA dapat memicu impulsivitas agresif jika dikombinasikan dengan lingkungan buruk, mengoreksi teori Lombroso tentang ciri fisik bawaan. Jadi memang walaupun teori Lombroso mengatakan bahwa biasanya penjahat itu diidentifikasi dengan adanya suatu fisik seseorang, dinilai dari suatu fisik seseorang, tetapi seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, ini juga tidak hanya faktor genetik saja, tetapi juga tentang dikombinasikan dengan lingkungan buruk. Jadi tidak harus selalu dengan fisik tertentu maka dia akan jadi penjahat, tidak. Seiring berkembangnya waktu, ini semuanya berkembang sehingga akhirnya lingkungan lebih berdampak dalam mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan. Lalu yang kedua itu ada kerusakan neurologis, di mana trauma atau kerusakan pada otak itu menurunkan kemampuan mengontrol dan membaca konsekuensi. Jadi karena ada kerusakan neurologis ini, orang bisa dibilang melakukan kejahatan itu karena ya mereka nekat atau mereka tidak peduli akan konsekuensi yang ada, sehingga akhirnya mereka melakukan kejahatan itu ya secara refleks saja, dan mereka melakukan kejahatan itu karena memang mereka ingin melakukan kejahatan itu. Lalu yang terakhir ada permasalahan kimiawi, ya, di mana pengaruh zat adiktif ini membajak sistem otak, di mana memaksa perilaku kriminal ini untuk memenuhi adiksi mereka. Jadi karena adanya suatu mungkin pengaruh narkoba nih misalnya. Nah, karena ada pengaruh narkoba tersebut, pengaruh kimia tersebut, muncullah suatu zat adiktif yang akhirnya membuat seseorang melakukan suatu kejahatan. Boleh di next. Nah, di sini kita bisa lihat tentang pemetaan tentang kerentanan psikologis. Nah, yang pertama itu ada gangguan kepribadian antisosial. Jadi karena adanya sifat antisosial, kegagalan berempati atau psikopat mengabaikan rasa bersalah atas kerugian orang lain. Itu yang tadi saya tadi bilang bahwa orang itu tidak peduli akan konsekuensi atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Lalu yang jejak trauma berhubungan lagi tentang kerusakan neurologis tadi, di mana karena adanya trauma tadi mungkin di masa kecil kayak seperti kekerasan, pelecehan, dan penelantaran, itu akhirnya berkembang menjadi suatu sifat yang agresif di masa depan. Saat mereka dewasa akhirnya mereka melakukan tindakan yang sama atau bahkan lebih parah daripada trauma yang mereka rasakan. Lalu yang ketiga ada defisit kontrol diri, yaitu di mana mereka tidak mampu untuk mengontrol diri mereka sendiri, biasanya dipicu oleh amarah yang tidak bisa dikontrol,
sehingga akhirnya memicu penyerangan spontan ataupun memicu pencurian, memicu kejahatan itu sendiri karena mereka tidak bisa mengontrol diri mereka. Lalu yang keempat itu ada gangguan psikotik, di mana mereka merasakan suatu gangguan mental seperti ada depresi berat yang akhirnya memicu perbuatan mereka untuk melakukan kejahatan, sehingga akhirnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan sesuatu yang memicu pelanggaran hukum atau kejahatan itu sendiri. Nah, boleh next slide. Nah, di sini kita masuk ke runtuhnya kompas moral dan etika. Nah, yang pertama itu ada pengurangan nilai dasar, di mana lemahnya pengaruh agama dan etika sejak dini atau sejak kecil itu menghilangkan semacam rem darurat pada moral mereka, sehingga akhirnya mereka melakukan sesuatu yang mereka pikir itu benar dan mereka tidak peduli akan konsekuensinya, akan dosa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada toksisitas atau emosi ya. Jadi di sini ada pengaruh emosi yang bergejolak, di mana ada kegagalan mengelola amarah, iri dengki dan ambisi yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya berujung pada korupsi atau akhirnya melakukan kejahatan tadi, melakukan kekerasan fisik, pencurian dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada hedonisme ekstrim. Nah, di mana mereka ini melakukan kejahatan karena ada orientasi pada kesenangan atau keuntungan pribadi, sehingga akhirnya menjadikan orang lain sekedar objek untuk dieksploitasi, seperti mungkin melakukan pelecehan, kekerasan seksual, bahkan juga pemerkosaan. Lalu yang keempat ada distorsi kognitif, di mana ya pelaku ini merasionalisasi kejahatan, meyakini bahwa dirinya benar dan norma sosial itu tidak berlaku baginya, sehingga akhirnya apa yang ada di masyarakat itu tidak berlaku baginya dan dia tidak peduli akan konsekuensi seperti sanksi sosial ataupun sanksi pidana. Nah, dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Purnamana Umar dan di sini saya akan menjelaskan tentang akar masalah faktor eksternal, yang mana tekanan ekonomi, friksi sosial, krisis keluarga dan juga katalisator teknologi digital. Tolong. Nah, tekanan struktural yaitu ekonomi dan kemiskinan, adanya ketimpangan dan juga pengangguran yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara si kaya dan juga miskin, dan pengangguran pemuda menciptakan populasi yang rentan dengan rasa ketidakadilan yang tinggi. Kemudian ada instabilitas makro, yang dimana krisis ekonomi dan inflasi secara historis selalu berhubungan dengan lonjakan kejahatan harta benda. Lalu ada kemiskinan absolut, yang dimana kemiskinan absolut mendorong yang namanya kejahatan subsisten yang mencuri demi roti, obat maupun tempat tinggal. Lalu teori strength itu mengatakan bahwa ketika individu tidak mempunyai jalur yang sah untuk mencapai tujuan sukses, maka mereka akan memutar melalui jalur yang tidak direstui oleh hukum. Tolong selanjutnya. Patologi sosial dan pergaulan. Baik, di sini ada lingkungan toksik dan juga teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Sutherland. Yang lingkungan toksik, kawasan kumuh merupakan tempat norma kriminal itu dinormalisasi, kemudian akses mudah ke jaringan kriminal, senjata maupun narkoba, lalu tekanan kelompok atau peer pressure untuk bergabung dengan geng. Kemudian teori dari Sutherland, differential association, kejahatan itu dipelajari melalui interaksi yang intens atau interaksi yang sering sekali. Kemudian modeling, yaitu meniru tokoh kriminal yang tampak sukses di komunitas seperti Pablo Escobar mungkin. Lalu terakhir itu ada media impact, yang berkonsumsi konten kekerasan membentuk persepsi bahwa agresi adalah solusi. Ini sama sekali tidak baik. Tolong selanjutnya. Runtuhnya institusi pengendali dasar, yang dimana itu ada keluarga dan juga pendidikan. Keluarga, broken home dan konflik kronis harian, lalu pola asuh ekstrim, pewarisan perilaku kriminal dari orang tua, kemudian terakhir trauma laten akibat KDRT, lalu yang terakhir itu yang sebelahnya pendidikan atau the second shield, yaitu putus sekolah yang memutus akses kerja formal, ekosistem bullying yang melatih karakter agresor, kemudian krisis literasi hukum, dan juga absennya kurikulum etika terapan yang biasanya dari pendidikan. Kemudian katalisator digital kejahatan tanpa wajar. Ada eskalasi cyber seperti penipuan online, phishing,
peretasan maupun judi online yang menguras ekonomi warga. Kemudian ada senjata media sosial yang digunakan untuk rekrutmen geng, penyebaran hoax ataupun tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kemudian ada ilusi anonimitas, yaitu jubah anonimitas internet menghapus rasa takut akan jeratan hukum karena mereka itu merasa mereka itu dilindungi oleh medsos. Jadi merubah orang tersebut menjadi orang yang biasanya itu baik karena ada perlindungan tadi jadi agresor digital. Kemudian ada the dark web, pasar gelap yang tak terlacak untuk transaksi narkoba, data pribadi, senjata maupun eksploitasi, baik eksploitasi seksual ataupun yang lainnya. Kemudian sintesis anatomi kejahatan yang sebenarnya. Kejahatan itu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari lingkungan toksik, kemiskinan ekstrim, akses digital maupun peer pressure. Individu dengan kerentanan internal mungkin tidak akan pernah menjadi kriminal di lingkungan suportif. Akan tetapi, orang dengan moral kuat dapat patah di bawah tekanan ekonomi ekstrim dan juga lingkungan kumuh. Jadi mereka ini seperti tarik-menarik jadi. Jadi dia tuh nggak bisa sendirian. Selanjutnya, kami perlindungan taktik dan strategi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Taman Perlindungan Taktik dan Strategi. Protokol keamanan berlapis untuk ranah fisik, ruang publik, dan ekosistem digital. Garis pertahanan pertama, rumah dan lingkungan. Yang pertama, rumah. Lapisan fisik, ada kunci ganda kualitas tinggi dan brankas tersembunyi. Selanjutnya visibilitas, yaitu kamera CCTV di titik buta seperti di garasi di sudut ruangan atau di gerbang-gerbang yang tidak terlihat, dan sensor lampu otomatis. Selanjutnya taktik ilusi, titik pengawasan tetangga, jangan biarkan rumah terlihat kosong. Selanjutnya ada radar komunitas. Yang pertama ada siskambling aktif di area lingkungan, pos keamanan terpadu dan pemasangan portal atau palang. Selanjutnya yang kedua, identifikasi dini. Kenali profil tetangga orang asing akan langsung menonjol. Ketiga, komunikasi cepat grup WhatsApp warga khususnya intelijen atau info keamanan. Selanjutnya ada navigasi ruang publik dan zona digital. Protokol ruang publik, eliminasi target, jangan pamer barang. Yang pertama, jangan pamer barang berharga di area padat karena itu merupakan bubuk-bubuk kunci untuk orang melakukan kejahatan. Kedua, ada taktik rute, berjalan berlawanan arah arus kendaraan, mencegah jambret dari belakang. Selanjutnya, manuver darurat. Jika diikuti, segera masuk ke minimarket atau tempat yang ramai lingkungan atau orang atau kantor polisi. Selanjutnya ada protokol keamanan cyber. Yang pertama ada zero trust. Jangan pernah mentransfer uang atau berbagi nick atau kode OTP dari instruksi telepon yang tak dikenal, atau jangan sekali-sekali memencet link yang tidak pasti, yang tidak tahu apa itu. Yang kedua ada kunci atau autentifikasi 2 langkah, wajib diaktifkan di seluruh akun vital. Yang ketiga ada phishing radar, verifikasi ulang link yang mencurigakan seperti yang saya katakan tadi di email atau SMS. Gunakan password yang unik agar susah diketahui. Baiklah, selanjutnya ada protokol darurat. Apa yang harus dilakukan saat menjadi korban? Yang pertama, evakuasi. Segera amankan diri dari zona bahaya dan cari keramaian. Yang kedua, panggil bantuan. Polisi dari internet atau telepon 110 untuk polisi, ambulans 118. Terus yang darurat ada 112, Komnas Perempuan 129. Lalu selanjutnya yang ketiga, rekam jejak. Dokumentasi segera, catat waktu, lokasi, ciri pelaku, plat nomor, dan saksi, atau bisa merekam muka orang tersebut. Yang keempat, visum medis. Jika ada cedera kekerasan, langsung ke IGD, minta visum
@repertu. Yang kelima, laporan resmi. Datang ke polsek atau polres terdekat, laporan gratis. Wajib minta surat tanda terima laporan. Yang terakhir ada pemulihan. Cari lembaga bantuan hukum atau LBH dan psikolog trauma adalah nyata. Selanjutnya, ekosistem pertahanan holistik masyarakat. Ada agama, keluarga, media, sekolah, pemerintah, dan komunitas. Yang pertama ada agama, sarana rehabilitasi sosial dan internalisasi etika dan transdental. Kedua ada keluarga, benteng moralitas, awal pemantauan pergaulan, kasih sayang. Selanjutnya media, jurnalisme yang mengedukasi modus kejahatan bukan mengeksploitasi tragedi. Terakhir ada simpulan analisis strategi. Yang pertama ada anatomi kompleks, yaitu kejahatan bukan sekedar niat buruk, melainkan hasil benturan fatal antara kerentanan internal, psikologi atau genetik, dan tekanan eksternal, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua ada tameng berlapis. Keamanan membutuhkan strategi pertahanan 3 dimensi, fisik di rumah, kesadaran di ruang publik, dan ketiga kewaspadaan absolut di ranah cyber. Yang terakhir ada kewajiban kolektif. Rasa aman bukanlah pemberian, melainkan produk dari ekosistem di mana setiap organ melek hukum dan menolak bersikap apatis terhadap kejahatan di sekitarnya. Terima kasih. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura